Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baiklah jemaah sekalian, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas limpahan berbagai macam nikmat. Dan kenikmatan itu adalah ketika yang kita rasakan yang terbesar adalah ketika kita masih dikehendaki oleh Allah sebagai hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan hidayah dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita diberikan pertolongan oleh Allah untuk dapat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin jamaah sekalian, tidak terasa dengan hitungan hari kita akan segera meninggalkan bulan Ramadan. Ketika nanti kita sudah memasuki bulan Syawal, meninggalkan bulan Ramadan, kita semua mempunyai status yang sama. Status kita adalah sebagai alumni, sebagai alumnus bulan Ramadan. Kalau kita dulu pernah sekolah di SMP misalnya, kita lulus, maka kita adalah alumni SMP. Kalau kita pernah sekolah di SMA, kita lulus dari SMA, maka kita menjadi alumni SMA. Begitu juga ketika kita keluar dari bulan Ramadan ini, maka status kita adalah alumni dari bulan Ramadan. Tetapi yang menjadi konsekuensi ketika kita menjadi alumni bulan Ramadan adalah apakah amal-amal ibadah kita yang telah kita lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ketika amal itu dapat diterima oleh Allah, maka Allah pun hanya menerima amalan-amalan yang terbaik dari hamba-hambanya. Dalil aklinya, dalil itu kan ada dua, ada akli dan nakli. Kalau akli berarti sifatnya itu kiasan. Seperti contoh misalnya ada seorang pengusaha, dia memulai usahanya. Dia mungkin punya impian menjadi pengusaha yang sukses, pengusaha yang besar. Tapi siapa sangka dia mendapatkan kebangkrutan di tengah usahanya. Begitu juga ketika ada seorang petani, ketika dia menanam padi, dia sudah menyiapkan lahannya. Dikasih pupuk agar tanah itu menjadi subur. Lalu kemudian dipilihlah benih padi yang berkualitas. Lalu kemudian disemai, dirawat, dihindarkan dari penyakit dan hama atau serangan-serangan lain, misalnya dari tikus dan sebagainya. Tetapi petani ini sadar karena dia tidak yakin bahwa nanti dia mendapatkan hasil panen yang bagus. Karena apa? Banyak faktor sekali. Mungkin karena faktor hujan yang berlebihan atau mungkin tidak ada air sama sekali bagi daerah yang tak ada hujan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah, untuk menjadikan amal ibadah, khususnya amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan dapat diterima oleh Allah, maka itu adalah suatu perkara yang sungguh berat, sungguh sulit. Oleh karena itu, sebagai ilustrasi kalau kita melihat Nabi Ibrahim kan diperintahkan oleh Allah, disuruh oleh Allah membangun Ka'bah. Ka'bahnya sudah ada, rusak, disuruh bangun lagi, memperbaiki. Nah, Nabi Ibrahim walaupun dia dapat perintah dari Allah untuk memperbaiki dan membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim merasa nggak yakin apa yang dia lakukan ini diterima oleh Allah. Sehingga apa?
Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah apa yang aku lakukan ini, amal ibadahku ini. Ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim saja nggak yakin amalnya diterima oleh Allah. Begitu juga dengan junjungan kita Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Beliau sering membaca doa ini ketika selepas sholat subuh. Allahumma ini as'alukal ilman nafi'ah warizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalan. Yang pertama diminta Nabi apa? Dia ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian rizki yang baik dan halal. Dan yang ketiga, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sebagai alumni Ramadan tidak sesederhana. Ya, mungkin kita harus memikirkan bagaimana caranya agar amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada seorang ulama di zaman tabi'ut tabi'in, yaitu yang bernama Imam Hasan Al-Basri. Dia ketika memasuki hari Senin dan hari Kamis tampak murung, tampak sedih. Sehingga banyak di antara mereka, yaitu para muridnya pun bertanya, "Wahai Syekh, kenapa setiap aku melihat engkau dalam satu minggu ini, hari Senin dan hari Kamis, engkau tampak murung, gelisah, bahkan tampak kelihatan sedih?" Lalu Imam Hasan Al-Basri pun menyampaikan, dia teringat sebuah hadis Nabi yang mengatakan bahwa Allah mengangkat amalan-amalan ibadah seorang hamba itu setiap pada hari Senin dan hari Kamis. Malaikat pada hari Senin dan Kamis itu menyetorkan pahala mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan dicatat oleh malaikat raqib. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, lalu Imam Hasan Al-Basri pun melanjutkan, aku khawatir jangan-jangan ketika di hari Senin dan hari Kamis itu, ketika malaikat menyetorkan amalan-amalan ibadah hamba-hamba Allah, tidak ada namaku di situ. Aku khawatir. Dan inilah yang menyebabkan Imam Hasan Al-Basri begitu gelisah, murung, khawatir jangan-jangan dirinya amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika ada seorang ulama besar yang lain yang bernama Atok. Atok ini berjualan kain. Sudah dipilih kain yang bagus, yang berkualitas, sudah disortir dengan teliti. Lalu dia berangkat ke pasar menggelar dagangannya. Lalu ada seorang laki-laki yang membeli kain dari yang dijual oleh Atok ini, sang ulama ini. Ketika dia akan membayar, tiba-tiba si pembeli ini melihat ada sebuah sobekan kecil, dan ini tidak disadari oleh Atok, sehingga akhirnya dia nggak jadi membeli. Akhirnya Atok, sang ulama ini pun menangis. Dia menangis, dan pembeli itu mengatakan, jika engkau menangis gara-gara aku tidak jadi membeli kainmu ini, maka aku akan rela membeli kainmu ini. Tapi Atok mengatakan, jangan dikira aku menangis ini dikarenakan engkau tidak jadi membeli kainku ini. Perlu kau ketahui, sebelum aku berangkat ke pasar ini, sebelum aku menggelar daganganku ini, aku sudah memeriksa seluruh kain yang akan aku jual. Sudah aku periksa teliti, dan aku yakin tidak ada satu cacat pun di dalam barang daganganmu. Dan ternyata engkau dapat menemukan cacatnya itu. Sehingga aku pun berpikir, selama ini aku berusaha berhati-hati beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku berusaha menjalankan perintahnya, meniru sunnah, meniru contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan aku sudah siap menata hatiku untuk mendapatkan ridha dari Allah dengan keikhlasan. Dan ternyata aku tidak tahu, bisa saja di antara amal-amal ibadah itu ada yang kotor, yang Allah tidak mau menerimanya. Inilah seorang teladan terdahulu. Mereka itu selalu mengintrospeksi diri. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, bulan Ramadan adalah bulan amal. Allah mengumbar pahala, tapi tetap Allah menerima amalan itu dari hamba-hamba yang beriman. Oleh karena itu, ketika kita selepas bulan Ramadan memasuki bulan Syawal,
Kadang-kadang kita sering melihat tulisan-tulisan spanduk. Kadang-kadang tulisan itu seakan-akan pede menjadi manusia. Kita hari ini telah meraih kemenangan, misalnya. Ada tulisan lagi, kita kembali fitri, kembali suci, dan sebagainya. Kemudian yang menjamin kita itu menang, yang menjamin kita fitri, bersih dari dosa itu siapa? Kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi pernah mengatakan, salah satu musibah bagi seorang mukmin adalah ketika dia merasa pede, amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, seorang imam yang bernama Ibnu Rajab Al-Hambali pernah menyampaikan, para sahabat Nabi itu ketika mulai meninggalkan bulan Ramadan, banyak di antara mereka yang berdoa, berkeluh kesah kepada Allah, berharap agar amalan-amalan ibadahnya diterima oleh Allah. Bahkan mereka pun sampai rela 6 bulan setelah kepergian bulan Ramadan, mereka tetap berdoa memohon kepada Allah, ya Allah terimalah amalan-amalan ibadahku di bulan Ramadan. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan contoh ketika kita lepas dari bulan Ramadan memasuki bulan Syawal, ucapannya adalah taqabbalallahu minna wa minkum, bukan minal aidin wal faidin. Artinya apa? Semoga Allah taqabbal, menerima amal ibadah kita selama di dalam bulan Ramadan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ketika amal ibadah itu diterima oleh Allah, ada tanda-tandanya. Sebagaimana ketika Allah berfirman di surat Al-Lail, wa amaman, di situ disebutkan bahwasannya ketika seseorang itu beramal soleh, maka dia akan dimudahkan untuk beramal soleh. Kalau kita melihat surat Al-Lail itu kan ada gitu. Nah, sehingga apa? Ada sebuah ungkapan, innamil jazail hasanah al hasanatu ba'daha. Ketika seseorang itu melakukan suatu amalan, maka ketika amal itu diterima, maka dia akan dimudahkan dalam melakukan amalan-amalan ibadah lainnya. Contoh misalnya, ketika seseorang mukmin beriman dan bertakwa kepada Allah senantiasa berpuasa di bulan Ramadan, maka selepas dari bulan Ramadan dia akan banyak memperbanyak amalan-amalan sunnah, amalan puasa. Misalnya menggenapkan dirinya berpuasa di bulan Syawal. Kemudian tidak hanya bulan Syawal, juga puasa sunnah yang lain. Kalau seandainya di dalam bulan Ramadan dia memperbanyak tilawatil Quran, membaca Al-Quran, maka selepas bulan Ramadan dia juga akan tetap begitu istiqomah, memperbanyak waktunya, meluangkan waktunya membaca Al-Quran. Kalau di bulan Ramadan dia memperbanyak sholat sunnah di malam hari, maka selepas bulan Ramadan dia juga memperbanyak istiqomah sholat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya sholat malam, juga sholat sunnah lainnya. Kalau di dalam bulan Ramadan dia senantiasa bersedekah, mengeluarkan hartanya, berinfak, beramal jariah, sesudah bulan Ramadan dia juga akan tetap demikian. Ini menunjukkan bahwa, kata para ulama, kalau seseorang itu dimudahkan, diterima amalnya oleh Allah, maka lihat setelah keluar dari bulan Ramadan, dia tetap akan konsisten. Dia tetap menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhannya, sesembahannya, tidak hanya di bulan Ramadan, tapi juga di bulan-bulan lainnya. Dia juga beribadah kepada Allah, tidak hanya di bulan Ramadan, tapi juga beribadah kepada Allah di bulan-bulan lainnya. Tetap istiqomah. Dan tanda istiqomah inilah sebagai pertanda seseorang itu amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, berkaitan dengan amal ini, saya tadi menyampaikan salah satu tanda orang beriman adalah kurang pede. Ya, tidak yakin dirinya diterima oleh Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran di surat Al-Mu'minun di ayat yang ke-60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'tuna ma'ata wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan mereka yang memberikan sedekah atau beramal soleh dengan penuh rasa takut karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Jadi ketika ayat ini turun, Aisyah istri Rasul bertanya, wahai Rasulullah,
Apakah ayat ini berkaitan dengan orang-orang yang suka berbuat maksiat, mereka mencuri, mereka berzina, mereka yang membunuh? Oh bukan. Kata Rasulullah, ayat ini berkaitan dengan orang-orang yang beriman, mereka yang beramal soleh, yang bertakwa kepada Allah, dan mereka takut jika amalan-amalan mereka tidak diterima oleh Allah. Karena apa? Karena mereka yakin akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita membaca di surat Al-Baqarah, ketika membaca tentang orang-orang khusyuk, ya, sesungguhnya sholat itu sungguh berat. Ilal alal khasiin, kecuali bagi orang-orang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk itu? Di ayat berikutnya disebutkan, yaitu orang-orang yang meyakini dirinya akan kembali kepada Tuhannya dan mereka akan bertemu dengan Tuhannya. Artinya apa? Orang yang khusyuk itu sholatnya itu bukan seperti bayang kita. Kalau sholatnya khusyuk itu berarti harus diam, tidak bergerak, konsentrasi. Khusyuk itu artinya hatinya yakin dirinya nanti akan kembali kepada Allah dan akan dipertemukan kembali dengan amalan-amalannya. Karena apa? Allah mengatakan di surat Yasin, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsainahum, dan seterusnya. Kalau jenengan sering yasinan ya, Inna nahnu nuhyil mauta, maka nanti ketika di akhirat Allah akan menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati, lalu kemudian Allah akan mencatat wa atharuhum, jejak-jejak mereka, langkah kaki mereka, perbuatan mereka selama dalam kehidupan dunia, lalu ditulis kembali, lalu diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, manusia yang beriman itu tidak pernah pede, tidak pernah percaya diri kalau amalannya diterima. Sebagai contoh, Pak, sebagai penutup saya akan menyampaikan sebuah kisah, yaitu tentang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini luar biasa. Dia dianggap sebagai sahabat yang mulia selain Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab ini tidak pernah percaya diri bahwa amalnya diterima oleh Allah. Padahal Umar bin Khattab itu punya banyak keistimewaan. Yang pertama, dia dijamin masuk surga. Kemudian Umar bin Khattab ini satu-satunya khalifah, pemimpin yang diberikan gelar sebagai Amirul Mukminin. Kemudian Umar bin Khattab ini salah satu keistimewaannya, jika dia berjalan di suatu tempat lalu berpapasan dengan setan, bayangkan Pak, setannya tidak berani Pak, minggir, takut dengan Umar bin Khattab. Bayangkan, sampai segitunya. Kemudian Umar bin Khattab ini adalah ayah dari kekasihnya Nabi Muhammad yang mulia. Kemudian dia mendapatkan laqab atau gelar sang pembeda. Dan ketika Umar bin Khattab ini masuk Islam, ya, keislamannya Umar bin Khattab ini mampu menggetarkan musuh-musuh Islam. Kemudian di zamannya, ketika dia memimpin sebagai seorang khalifah, dia mampu menundukkan kerajaan Persia, raksasa, imperium. Kalau imperium itu berarti suatu kerajaan yang besar. Dan Persia ini mampu bertekuk lutut di hadapannya. Kemudian kekuatan imperium dari Romawi pun dirobek-robek oleh Umar bin Khattab. Sehingga mereka lari ke Konstantinopel dan di masanya bumi Afrika pun sudah mulai terbuka untuk mendapatkan dakwah Islam. Kemudian keistimewaan dari Umar bin Khattab, ucapannya, komentarnya Umar bin Khattab lebih sering dicocoki oleh Allah. Maksudnya apa? Ada 33, para ulama menghitung, ada 33 ayat yang turun berkaitan dengan ucapan-ucapan Umar bin Khattab. Seperti perintah berhijab, berjilbab bagi orang-orang muslimah. Waktu itu ketika Umar bin Khattab masuk ke rumahnya Nabi, dia berkomentar, ya Rasulullah, kenapa para wanita itu sebaiknya tidak menutup hijab mereka, menutup rambut mereka, menutup aurat mereka. Akhirnya apa? Allah memerintahkan di surat Al-Ahzab kepada para istri Nabi untuk menutup hijab, menutup aurat mereka. Kemudian perkataan Umar bin Khattab tentang orang-orang munafik. Ketika Umar bin Khattab mendapat kabar seorang gembong munafik bernama Ubaidillah bin Syalul meninggal dunia, padahal dia munafik, tidak boleh disolatkan, tidak boleh dimandikan. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasul,
Bukankah Allah sudah melarang engkau untuk mensolatkannya, mendoakannya, menguburkannya di perkampungan, di kuburan orang-orang muslimin? Karena waktu itu Nabi mau mendatangi rumahnya Abdullah bin Ubay bin Salul untuk melakukannya. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat At-Taubah ayat 84 yang melarang orang-orang munafik itu disolatkan, ya, didoakan dan dimakamkan di areal pemakaman kaum muslimin. Kemudian Nabi pernah mengatakan tentang Umar bin Khattab, seandainya ada Nabi setelah aku, maka aku lebih memilih Umar bin Khattab sebagai penggantiku. Kemudian Umar bin Khattab ini dikabarkan oleh Nabi, dia mempunyai istana yang megah, yang begitu besar di surga. Lalu apakah itu semua, predikat itu semua menjadikan Umar bin Khattab pede, amal ibadahnya diterima oleh Allah? Tidak sama sekali. Bahkan Umar bin Khattab pun tidak pede masuk surga. Sehingga dia berkata, seandainya di atas langit sana ada seruan, hai manusia, sesungguhnya kalian semua masuk surga kecuali satu orang. Maka Umar mengatakan, aku khawatir aku adalah yang termasuk satu orang itu. Lalu kemudian ma'asyiral muslimin, Umar bin Khattab, kalau Bapak mungkin ingat materi khutbah Jumat yang pernah saya sampaikan tentang orang munafik, saya waktu itu menceritakan bagaimana kisah Umar bersama Hudzaifah ibn Yaman yang merengek-rengek, Umar bin Khattab, apakah aku ini munafik? Apakah aku ini munafik? Karena Hudzaifah ibn Yaman itu memegang rahasia, ya, lembaran kertas tentang catatan orang-orang munafik. Bayangkan, Umar bin Khattab takut dia masuk dalam golongan orang munafik. Lalu kemudian di ujung kehidupannya, waktu itu Umar bin Khattab salat subuh, ketika ngimami dia ditikam, ya, ditikam dari belakang oleh seseorang yang menyamar yang bernama Abu Lu'lu'ah. Ditikam pisunya sudah dikasih racun. Akhirnya Umar bin Khattab jatuh tersungkur bersimbah darah. Lalu kemudian segera ditolong oleh anaknya. Wajahnya di pangkuan anaknya mengatakan, wahai anakku, letakkanlah pipiku ini, letakkanlah wajahku ini di tanah. Lalu anaknya mengatakan, wahai ayahku, bukankah sama saja engkau bersandar di pangkuanku ini, kan lebih nyaman? Bukan, enggak. Letakkan pipiku ini di tanah, tempelkan dengan tanah. Umar bin Khattab. Lalu kemudian Umar bin Khattab mengatakan, celakalah Umar, celakalah Umar, celakalah Umar, jika Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Dan akhirnya apa? Umar bin Khattab pun mengakhiri kehidupannya dengan husnul khatimah. Dia tidak pede masuk surga. Bayangkan, seorang sahabat yang mulia. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, kisah Umar bin Khattab ini semoga menjadi inspirasi bagi kita bahwa kita sebagai hamba Allah tidak boleh percaya diri, Pak. Kalau amalan-amalan kita diterima. Salah satu kiat amalan diterima itu adalah pertama harus sesuai dengan perintahnya Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang kedua adalah harus ikhlas mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, uraian pada kesempatan kuliah subuh pada pagi hari ini mudah-mudahan selalu memberikan kita untuk introspeksi, bermawas diri, mengkoreksi kembali amalan-amalan kita di dalam ibadah mahdhah. Kemudian di dalam ibadah zahir. Apa ibadah zahir itu? Puasa, ya. Kemudian haji, umrah, atau mungkin ibadah yang ditampakkan seperti sholat. Dan ibadah batin. Ibadah batin itu adalah untuk menata niat. Apakah benar niat saya ini ibadahnya kepada Allah atau kepada lainnya? Maka kita harus banyak introspeksi diri kita agar kita kelak ketika bertemu dengan Allah juga disertai dengan amal ibadah yang selama ini kita lakukan dalam kehidupan dunia. Mudah-mudahan selepas kita dari bulan Ramadan ini kita tetap konsisten beribadah menyembah kepada Allah di dalam bulan Ramadan atau di dalam bulan apa saja. Kita tidak akan berubah karena sesungguhnya istiqomah adalah sesuatu hal yang sulit dan istiqomah selalu harus senantiasa kita perjuangkan. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pagi ini.
Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.